Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan juga berkat kemurahan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan sudah menolong, menyertai kami. Kembali kami boleh bangun untuk menjalani aktivitas dan mensyukuri hari baru pagi ini. Bapa yang ada di surga, dalam kegiatan keseharian kami, tuntun dan berkati Tuhan. Bimbing hati kami untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan agar apa yang kami lakukan menjadi berkat orang lain. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema resapi pagi ini, pekerjaan Allah adalah mujizat. Bacaan kami ambil dari 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu menolong, selalu mengadakan mujizat-Nya, selalu mengerjakan pekerjaan ajaib buat kita. Namun, karena kita sudah terbiasa dengan keadaan yang ada, dengan rutinitas keseharian kita, maka kita cenderung tidak menghargainya. Kita cenderung apa yang kita alami bukan merupakan mujizat Tuhan. Baru kalau kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan jalan keluar, baru mengatakan ini mujizat Tuhan, ini keajaiban Tuhan, ini anugerah Tuhan. Ketika kita sakit, tangan tidak bisa digerakkan, kaki kesemutan, perut kembung, kepala pusing, dan lain-lain. Dan ada kesembuhan, baru kita bilang, oh, ini keajaiban Tuhan. Saat kita tidak punya kerjaan, lalu ada tawaran pekerjaan yang mendapatkan gaji banyak, kita mengatakan, inilah mujizat. Padahal, setiap hari dalam rutinitas kehidupan kita, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menuntun. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu menunggu kalau ada masalah lalu kita minta jalan keluar dan mendapatkan baru mengakui bahwa Tuhan menolong kita. Sebab setiap hari Tuhan tolong kita, Tuhan pasti memberikan keajaiban dalam hidup kita. Kita bisa makan dengan mulut, bisa mengunyah dan menelan dengan baik, itulah sudah merupakan mujizat Tuhan. Kita bisa berjalan dengan kedua kaki tanpa bantuan alat, tanpa tongkat. Kita bisa lari kemana-mana tanpa rasa sakit.
itu kekuatan dari Allah. Itulah kasih Allah buat kita semua. Tuhan menolong dan bekerja dengan ajaib senantiasa dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 ini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Rasul Paulus secara pribadi mengalami berbagai keadaan yang sulit dalam pekerjaannya dan selalu mengancam nyawanya dan misinya. Ia pernah dilempari batu sampai babak belur, dikira sudah mati. Paulus pernah dipenjara dan banyak persoalan lainnya dalam misi pelayanannya. Tapi tidak lihat bahwa Rasul Paulus mendapat perlindungan yang luar biasa. Kita lihat bahwa Rasul Paulus mendapatkan perlindungan yang luar biasa, selalu mendapatkan pertolongan Tuhan, dan selalu dikuatkan dalam kesukaran yang ia hadapi. Mengapa ia tidak terjepit meskipun ditindas? Tidak habis akal meskipun dianiaya? Itu bukan karena Paulus memiliki badan yang kuat, otak yang cerdas, harta yang melimpah. Tetapi itu semua adalah karya Tuhan yang menolongnya, sehingga ia mampu bertahan dalam tidak dikalahkan oleh keadaan. Dengan kata lain, ayat ini mengatakan mau diapain juga kita akan tetap kuat. Mau mengalami penderitaan yang bagaimanapun kita harus tetap kuat karena pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan bukan hanya untuk orang tertentu, bukan hanya untuk pendeta, untuk pemimpin agama, untuk orang kaya, tapi untuk semua orang yang percaya. Baik itu orang miskin, orang sakit, orang tak mampu, dan sebaiknya. Kasih Tuhan tetap mengalir. Mari kita sadari bahwa dalam situasi apapun, baik sedih, susah, senang, bahagia, Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita pandang segala masalah, segala kejadian dengan mata iman, karena Tuhan menolong kita. Pekerjaan Allah adalah mukjizat bagi kita. Saat kita lemah, tidak berdaya, berharaplah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menguatkan kita. Ketika kita sedang stres berat dan seakan sudah tak mungkin lagi menjalani kehidupan ini, kita harus percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang saat ini merasa kehabisan akal, merasa bingung, merasa mengalami jalan buntu dalam hidupnya, janganlah bimbang, janganlah menyerah, tapi tataplah Allah dengan iman percaya kita. Karena Tuhan sumber pertolongan dan selalu bersedia memberikan jawaban suara hati kita. Saat kita sendirian dan ditinggalkan orang, ketahuilah bahwa Tuhan selalu bersama kita setiap waktu dan keadaan. Sungguh Tuhan itu baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita akan kuat dan bertahan
karena Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan telah memampukan kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Firman-Mu yang telah kami dengar semoga menambah ketabahan iman kami dalam meyakini bahwa Roh Kudus adalah kekuatan hidup kami. Roh Kudus menyertai kehidupan keseharian kami. Bapa yang di surga, kami percaya mujizat-Mu selalu ada dalam kehidupan ini. Kami selalu bersyukur padamu Tuhan. Bimbinglah dalam pelayanan kami kepada siapapun dan dimanapun untuk bisa memberikan yang terbaik demi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.